Ya, ortunya takut. Terus masalah Onyo, ingat sosial medianya semua yang punya pegangan itu adalah Tania Talia. Pada saat itu Onyo yang punya akses langsung ke sosial medianya itu SW. Begitupun Tania Talia. Nah, mungkin kalau Onyo kayaknya udah ganti password, bisa jadi, ya kan? Tapi kita juga nggak tahu. Karena kan kalau ada video-video jelek, SW mintanya kan bukan take down ke orang-orang. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai di media sosial, termasuk reaksi dari para kreator lainnya. Kali ini, kita akan membahas pernyataan Dokchin yang mengulas pengakuan RO mengenai operasi plastik yang dijalani SW, sekaligus berbagai tudingan dan bantahan yang kembali memanas. Bukan cuma soal oplas, tetapi juga menyangkut hubungan keduanya, media sosial, hingga berbagai pernyataan yang kembali menjadi sorotan publik. Yang menarik, kali ini muncul lagi sejumlah penjelasan baru dari siaran live yang diklaim belum banyak diketahui publik. Benarkah ada fakta-fakta yang selama ini belum terungkap? Atau justru ini hanya akan memperpanjang polemik yang sudah semakin melebar? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Punya, tapi dia nelfon ke TikTok, tolong take down, tolong take down. Kenapa sih, biarin aja dong kalau misalnya itu. Nah, sekarang gini, bisa-bisanya nangis, ya kan, bisa-bisanya nangis masalah tentang bapaknya, tapi selama kehidupan bapaknya masih hidup, ya kan, RO ngomong seperti gitu loh. Jadi apapun sama kamu dijadiin senjata tuh bener, gitu loh. Kamu bilang selama ini aku diem, aku tahan. Emang RO nggak diem, nggak tahan? Apa semuanya cuma nunggu waktunya aja bertahan untuk anak, ya kan? Bahkan bertahan diemnya aja berlebihan. Sampai lu sama CEO aja, RO juga masih diem. Itu yang dikatakan Ruben, seperti itu di live-nya. Gua diem, gua sama ini diem. Ya, sampai lu keluar-keluar di sosial media segala macem, ngomong-ngomong di live menunjukkan ini, gua diem. Gitu kan, tadi siapa yang mulai duluan? Ya kan, ya udah. RO bahkan nantang ke SW tadi. Dia ngomong cuma segitu. Marahnya kurang asik, dia bilang. Kurang garang, dia bilang. Nantangnya, ayo lebih garang lagi keluarin ya, katanya gitu. Ya kan? Ya, RO sampai bilang begini. Ini dari mulut RO, kalimatnya, penyampaiannya Dokchin bisa salah ya, tidak pakai tiplok, tapi yang Dokchin tangkap, dia bilang, udah gua buat cantik, gua udah bilang nggak usah banyak operasi, ya kamu udah cantik kayak begini, mau operasi apa lagi? Akhirnya jadi sakit kan, selaput otak segala macem juga tuh, jadi kena semuanya. Udah tau kita punya imun yang tipis, segala penyakit gampang masuk. Bahkan yang penyakit yang sebenarnya masalah yang seksual juga tidak menutup kemungkinan, ya. Udah cantik, masih tetap kekeh operasi, udah diturutin. Padahal RO tuh sebenarnya udah nerima loh apa adanya bentukannya si SW, ya kan? Tapi si Ononya pengen permak ternyata, ya. Udah dikasih itu, malah diinjak-injak sekarang. Itu gue dengernya antara mau ketawa sama miris, ngerti gak? Itu tadi RO pas ngomong dia begini, udah gue permak, udah gue buat bahagia, udah gue buat cantik, biar dieluk-elukan, segala macem, diinjak-injak juga. Ya kan? Ya. Videonya belum keluar, ya, karena live-nya baru tadi. Itu juga kalau kebenaran yang pas lagi bisa ngerekam, ya lu lupa deh. Makanya besok lain kali bangunnya jam 6. RO itu kalau pagi jualan setiap jam 6 pagi. Bangun kalau ada matahari. Jadi kalian bisa denger eksklusif langsung, gak nunggu-nunggu video dari orang yang potongannya, dengerin full. Ya, yang sekarang lagi live itu udah masuk ke penjual sekarang, Mas. Udah jual-jualan produknya RO, ya.
Tapi sebelumnya itu tadi 1 jam gue begini aja gitu loh, sampai gue lagi selimutan, aduh gue harus live nih, udah kerja 7, aduh mau ngedit video kegedean, udah sampai gigabyte videonya. Iya nggak apa-apa sih Pak, kalian tunggu aja ya. Terus bahas apa lagi ya? CEO nggak ada di CEO sih sebenarnya nggak ada dicemburuin ya, nggak ada sih, nggak, dia nggak ada ngebahas banyak CEO, nggak. Namun bagi RO mungkin nggak penting kali ya. Masalah tentang Blackpink itu kenapa sampai nggak dijawab, ya kan? Nih kan si SW di podcastnya ngomong, oh iya SW yang ngomong ya, SW atau Bapak Minola yang ngeliatin tentang chatting masalah bombardir. Memang ya setelah aku korelasiin sama apa yang diliatin Bapak Minola, RO ngomong kalau SW wawanya nggak dijawab apa yang dia pengen, dia bisa ngebombardir terus ngebahas. Padahal mungkin nggak penting gitu, diulang, terus cetusnya terlalu wak. Kalau belum dia puas. Nah, masalah yang tiket itu sebenarnya kayaknya sama RO disengajain. Lu udah cermai sama gue, ya, gue udah buat anak lu, terus plus sama tiket lu gue udah beliin, lu mau maksa beli tiket satu lagi buat siapa? Ya gue nggak mau. Yang gue keluarin uang adalah untuk anak-anak sama lu doang. Kasarnya begitu kan? RO makanya bilang, ya tunjukin dong makanya. Kenapa harus sama tiket ini gue yang beli juga? RO nggak bilang tiket buat siapanya ya. Kenapa harus gue yang beli? Tunjukin, katanya mampu. 30 menit 200 juta. Mana? Ya kan? Akhirnya dibeliin juga kan jadinya. Tapi angus gitu. Yang harusnya Tania jadi Jordi kan, jadinya jadi si JO. Gitu. Jadi sebenarnya encounternya videonya SW itu yang video lengkap CCTV, maaf banget ya, malah jadi bahan ketawaan. Masalah yang apartel ya, itu adalah Hotel Bonafit bintang 5 Ritz Carlton, dipindahin. Emangnya kontrakan atau kosan mau masuk bisa tanggal berapa dirubah, terus suruh ngomong sama pihak marketingnya. Ini hotel, dan hotelnya kenal baik sama gue, tuh sekarang gue mau ngomong, nanti gue yang dicecer, nanti malah apartelnya itu malah diambil sama orang, nggak bisa jadwal, ini udah ratusan sampai berapa biaya yang keluarnya gitu loh. Dan ujung-ujungnya apa, sebulan kan akhirnya bener tinggal di sana, katanya biar hemat kan, bisa saja sama lo tolong nggak jadiin cancel, tapi karena mungkin udah dibayar gitu kan. Nah itu apartel ya, kalau memang ini ya, karena RO bilangnya apartel ini adalah Ritz Carlton untuk apartemennya ya, untuk sebulan 120 juta, ya itu berarti nyawa 1 bulan deh 120 juta ya. Astaga. Jadi kan kalian bingung kan ya, apartemen apa yang 120 juta itu 1 bulan, yaitu apa namanya, untuk apartelnya. Tapi SW meminta nginep juga di hotelnya gitu loh, nginep di hotelnya yang minta di majuin ke tanggal 8 ya, ke tanggal 8 sampai tanggal 12 dia mau ngehotel dulu selama lebaran, terus masuk ke apa namanya, ke apartelnya kalau nggak salah kayak begitu. Dan di situ ya begitulah Dokcin tahunya ya, berarti semuanya tentang Ritz Carlton itu uang. Jadi dia mencoba untuk menyesuaikan jadwal semua segala macem, tapi mungkin kayaknya si RSW ini mungkin punya kebiasaan agak telat semuanya ya kan, apapun di encounternya selalu entar, nggak kemarin-kemarin, biasanya begitu kan. Terlihat juga sama sepak terjangnya sama encounter masalah begitu, ngerti kan di situ.
Jadi selalu protes melulu gitu. Jadi dia bilang selama ini bertahun-tahun aku tahan segala macam. Ya RO juga selama lebih dari 11 tahun, bahkan sampai cermainya lu begitu di online juga lebih nahan dia dibanding lu. Udah diem aja dia juga RO. Ngalunya aja yang lepas kontrol. Itu yang Dokcim bisa sampein kurang lebih. Apalagi yang kalian mau tahu? Gue jadi lupa lagi ceritanya. Apalagi ya. RO tidak ada ngebahas tentang masalah Gonogini, nggak ada di video itu. Masalah harta rumah Cilandak nggak ada, pembangunan kagak ada, tentang hak pembiayaan juga enggak. Ya, dia lebih banyak namanya bergumam tentang encounter yang masalah CCTV, masalah sakit, masalah onyo, ya, sama masalah tentang video-video take down, ngelaporin, gitu kan, dimana disuruh katanya daripada sibuk ngelaporin akun-akun, ya. Kenapa nggak sibuk namanya lapor-laporin kalau misalnya ada yang memang tidak sejalan dengan apa yang dia kantor sama gue, dibilang begitu. Sampai sibuk-sibuknya nelfon TikTok, ya kan, minta tolong take down. Sibuk-sibuknya dulu juga pernah sampai ajak meeting fans-fans. Ngapain sih sibuk-sibuknya nganter fans? Kalau fans memang udah idola mah nggak usah disuruh, nggak usah di meetingin, nggak usah lu sogok juga bakal diem-diem aja, bakal tetap ngebela. Ya elah, ribet. Iya kan? Tentang perselingkuhan Dok, emang bener tunggu. Itu memang kan sampai sekarang kita juga nggak tahu lah ya. Tapi RO tadi tidak terlalu menjelaskan tentang perselingkuhan. Tapi kurang lebih ada encounter. Kalau udah sama-sama mah udahlah gitu. Jadi gue nggak tahu artinya apa itu ya. Jadi ibaratnya kayak dibilang gue gini, lu juga begitu gitu loh. Ngerti kan? Cuma ngebludaknya dia itu mungkin akhirnya dia punya keberanian untuk marah. Itu juga kan dia sampai grogi begitu. Mungkin selama ini CSW nggak berani gitu kan. Cuma dalam hal itu aku rasa perselingkuhan adalah sesuatu hal yang memang kayaknya nggak akan mungkin juga untuk dispesifikasiin ya, karena itu akan menjadi terlalu kemelut banget aibnya dan kita akan membawa orang jadinya. Ya kan, mereka juga aku rasa udah tahu antara RO sama SW juga mereka tahu ranah-ranah bahas untuk bongkar-bongkaran terlalu jauh sih aku rasa ya. Itu kan akan menjadi sebuah cerita yang tidak perlu untuk dikonfirmasi, tapi kan kesannya jadi untuk memberikan framing sih sebenarnya. Tapi yang RO ngomong di live adalah ngomongin bawa-bawa selingkuh saja, ya udah gue gini lu juga begini, ya udah gitu. Begitulah kurang lebih. Ya kan, RO juga nggak terlalu mau ngebahas namanya tentang sakit yang memang berada dalam keluarganya mereka ya. SW juga pernah sakit keras, RO pernah juga sakit keras, ya kan. Jadi aku rasa RO juga nggak mau sampai namanya dicap juga ke anak ke istrinya ya, gitu. Nggak, sulap merah nggak dibahas, nggak. Usul apa nggak dibahas. Jadi kan RO mengencounter masalah tentang, jadi selama ini kita tuh suami istri apa sih? Kita nggak pernah kan? Nah, RO mengencounter, apa perlu gue kasih tahu titik-titik di mana kita lagi mau coba untuk buat Tania? Dia bilang begitu. Tania ya yang disebutinya, bukan Talia kalau nggak salah. Tuh. Berarti kalau Tania kan 2019, malah lebih dekat lagi. Diduga masalah HIV itu malah mungkin udah terjadi. Sementara dengerin, RO 2018 udah mulai sakit ya, yang apa namanya, yang sakit empty-sella syndrome itu, yang selaput otak, dari 2018 sampai 2025 terakhir akhirnya sehat. Tapi RO bilang, apa perlu gue kasih tahu kita melakukan hubungan suami istri di titik mana aja untuk menciptakan Tania. Itu Tania lahir tahun berapa? 2019.
Kalian nilai sendiri aja ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin Thalia lebih jauh lagi, lebih serem kan itu. Kan kalian ngomongin yang HIV ini deket, ya kita ngomongin deket aja tuh. Kok Ruben ngomong Tania yang 2019 jelas-jelas masuk corona. Titik mana aja gue kasih tahu. Nah lo mau ngomong apa? Jangan sampai nanti dicap kalau kamu misalnya masyarakat memframing masalah HIV dan kamu tidak mau counter hal itu. Ya kan, nanti kamu juga bakal dijawab, jangan-jangan juga si SW juga kena lagi. Makanya sampai 2022 SW dirawat di rumah sakit karena kista batang otak. Ya, jadi nggak usah ngomongin lagi masalah HIV segala macam karena itu blunder, ya. Terlalu blunder, terlalu namanya scrap. Jadi perlu kalian juga sebagai pembelanya SW di filter lah, ya. Karena ini kalian juga jangan penasaran masalah selingkuh, karena apa, nanti akan membawa pihak selebriti lain kalau memang sama selebriti atau orang lain, nanti kasusnya jadi kemana-mana yang tidak perlu untuk dimasukkan dalam drama ini. Jangan. Intinya begini, ya kan? RO sama SW mereka tidak ada yang terlalu benar-benar banget, tidak terlalu juga yang fatal. Siapa yang lebih fatal salahnya lah gitu. Sama-sama ya namanya rumah tangga suami dan istri, plus minus pasang surut ada ya. Nah sekarang kita sebenarnya tidak mendapatkan apapun sebenarnya. Videonya? Kalau saya pribadi melihat seluruh rangkaian pembahasan tadi, jujur saya punya perasaan yang cukup campur aduk. Semakin lama saya mengikuti perkembangan persoalan ini, semakin saya merasa bahwa konflik yang awalnya mungkin hanya persoalan rumah tangga, kini sudah berubah menjadi konsumsi publik yang luar biasa besar. Hampir setiap hari selalu ada potongan video baru, ada live baru, ada klarifikasi baru, ada reaksi baru, dan semuanya saling membalas satu sama lain. Akibatnya, publik juga ikut terbawa arus untuk memilih kubu. Menurut saya justru di titik seperti inilah kita perlu berhati-hati. Saya bukan ingin membela salah satu pihak, tetapi saya juga tidak ingin langsung menghakimi pihak lainnya hanya berdasarkan satu potongan video. Kita semua hanya melihat apa yang dipublikasikan ke media sosial, sementara apa yang sebenarnya terjadi selama bertahun-tahun di balik kehidupan mereka, tentu hanya mereka yang benar-benar mengetahuinya. Mengenai pembahasan tentang operasi plastik yang tadi disampaikan, saya pribadi merasa bahwa itu adalah keputusan yang sangat personal. Kalau memang seseorang ingin melakukan prosedur kecantikan, itu adalah hak masing-masing. Namun, ketika keputusan tersebut kemudian dijadikan bagian dari konflik yang diumbar ke ruang publik, tentu persepsi masyarakat akan berubah. Orang akan mulai menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, bahkan mengaitkan dengan berbagai tuduhan yang belum tentu memiliki bukti yang kuat. Yang saya tangkap dari pembahasan tadi bukan sekadar soal operasi plastik. Saya justru melihat adanya akumulasi kekecewaan yang sudah lama dipendam. Ketika seseorang merasa selama bertahun-tahun memilih diam, lalu akhirnya berbicara, biasanya yang keluar bukan hanya satu persoalan. Semua unek-unek yang selama ini disimpan akan keluar sekaligus. Akibatnya, publik menerima begitu banyak informasi dalam waktu yang bersamaan dan sulit memisahkan mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan opini sesaat, dan mana yang merupakan emosi sesaat. Saya juga merasa media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam memperpanjang konflik seperti ini. Dahulu mungkin persoalan rumah tangga hanya diketahui keluarga terdekat. Sekarang, satu siaran langsung saja bisa ditonton ratusan ribu orang. Potongannya menyebar kemana-mana, lalu direaksi lagi oleh kreator lain, kemudian dipotong lagi menjadi video pendek, lalu dibahas lagi. Siklusnya tidak pernah berhenti. Menurut saya disinilah letak bahayanya. Ketika setiap ucapan langsung dipublikasikan, setiap kalimat bisa memiliki banyak tafsir. Orang yang mendukung salah satu pihak akan menganggapnya benar. Sebaliknya, pihak yang tidak suka akan menganggapnya sebagai kebohongan. Akhirnya, masyarakat semakin terpecah. Saya juga melihat bahwa setiap kali ada pernyataan baru, respons publik seringkali terlalu cepat. Belum sempat ada penjelasan lengkap, sudah muncul kesimpulan. Belum ada bukti utuh, sudah muncul vonis. Padahal dalam konflik yang panjang seperti ini, sangat mungkin setiap pihak memiliki versinya masing-masing.
Hal lain yang menurut saya perlu menjadi perhatian adalah bagaimana nama-nama lain ikut terseret dalam polemik ini. Ketika konflik melebar, orang-orang yang sebenarnya mungkin tidak memiliki hubungan langsung akhirnya ikut dibahas. Menurut saya, ini justru kurang sehat. Semakin banyak nama yang diseret, semakin sulit persoalan ini menemukan titik akhirnya. Saya pribadi lebih tertarik melihat bagaimana kedua belah pihak nanti akan menyelesaikan masalah ini daripada sekadar menunggu siapa yang akan mengeluarkan pernyataan paling keras. Karena kalau polanya terus seperti sekarang, rasanya tidak akan pernah ada ujungnya. Hari ini satu pihak bicara, besok pihak lain membalas, lusa muncul reaksi baru, kemudian berulang lagi. Kalau memang ada persoalan hukum, biarkan hukum yang bekerja. Kalau ada persoalan pribadi, sebisa mungkin diselesaikan secara pribadi. Saya tahu itu tidak mudah, apalagi ketika semuanya sudah menjadi konsumsi publik. Tetapi menurut saya semakin banyak hal yang dibuka ke media sosial, semakin pula sulit mengembalikan keadaan menjadi tenang. Saya juga memahami mengapa banyak penonton terus mengikuti perkembangan kasus ini. Ceritanya memang berkembang sangat cepat dan selalu ada babak baru. Namun sebagai penonton, saya rasa kita juga harus tetap menjaga sikap kritis. Jangan mudah percaya pada satu potongan video saja. Jangan pula langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Terakhir, saya ingin menegaskan bahwa komentar saya ini murni merupakan pandangan pribadi berdasarkan materi yang saya tonton pada video ini. Saya tidak mengklaim mengetahui seluruh fakta yang sebenarnya. Sangat mungkin masih ada informasi lain yang belum terungkap atau bahkan belum diketahui publik. Yang jelas, saya berharap semua pihak bisa lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan ke ruang publik. Karena setiap ucapan yang keluar sekarang bukan hanya didengar oleh lawan bicara, tetapi juga oleh jutaan orang yang kemudian akan membentuk opini mereka sendiri. Dan sekali opini itu terbentuk, seringkali sangat sulit untuk diubah. Bagaimanapun juga, saya berharap polemik ini suatu saat bisa menemukan titik akhirnya. Tidak harus semua orang sepakat, tetapi setidaknya tidak terus-menerus memunculkan konflik baru yang membuat keadaan semakin panas. Pada akhirnya, waktu biasanya akan menjadi pihak yang paling jujur untuk menunjukkan mana yang benar-benar terbukti dan mana yang hanya menjadi asumsi. Nah, itu tadi pendapat saya. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah pembahasan kali ini benar-benar membuka fakta baru atau justru hanya memperpanjang polemik yang sudah ada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tapi tetap gunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Jangan lupa like video ini jika kalian menikmati pembahasannya, subscribe Analisis Sengit, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru, dan sampai jumpa di video berikutnya.